Agus itu sebagai pihak yang meminta, kemudian Novi dan Densu itu sebagai pihak penyelenggara, dan donatur itu sebagai pemberi donasi, ya kan. Nah di situ sebelumnya tentu ada omong-omongan antara Agus dengan pihak penyelenggara. Dalam hal ini salah satu akadnya adalah sebuah niatan bahwa uang itu adalah untuk berobat. Maka di situ masuklah uang-uang dari donatur kepada rekening yayasan, dan ada juga yang masuk ke rekening Agus, ya kan. Lalu apakah karena langsung masuk ke rekening Agus lantas bisa diklaim itu sebagai milik Agus? Nanti dulu begitu. Niat awalnya apa? Begitu kan ya. Niat awalnya kan untuk pengobatan mata Agus. Nah, kalau kita berbicara soal kepemilikan uang ya, yang pertama kali uang itu tentu saja milik para donatur, ya kan? Masuk ke rekening Agus atau ke rekening yayasan, itu pun tidak bisa serta merta diklaim jadi milik Agus dan yayasan. Karena apa? Di situ ada proses pengobatan yang wajib dilaksanakan oleh Agus. Terlepas dari sembuh atau tidak, itu nanti rumah sakit tentu akan menagih sejumlah uang untuk pembayaran. Nah, uang itu nanti kalau sudah dibayarkan ke rumah sakit menjadi milik rumah sakit. Jadi sebetulnya aliran dananya itu adalah, yang pertama adalah milik donatur, yang kedua itu adalah milik rumah sakit setelah sebelumnya menjalani suatu proses pengobatan. Transaksinya di sana. Tidak ada cerita itu di sana ada uang milik Agus, ya kan? Karena mereka mengklaim itu milik Agus. Kalau Denny Sumargo dan Novi kan tidak pernah mengklaim tuh bahwa uang itu adalah milik mereka, ya, milik yayasan misalnya. Apalagi sampai milik pribadi tidak pernah. Jadi yang saya persoalkan di sini adalah klaim bahwa uang tersebut adalah milik Agus. Tidak bisa disamakan antara menyumbang ke masjid dengan menyumbang ke Agus. Karena apa? Menyumbang ke Agus itu ada protokolernya gitu, ada aturan hukumnya lah. Bahkan kalau misalnya ada klaim bahwa penyelenggaraan donasi ini tidak legal atau tidak mematuhi ketentuan hukum, kan semestinya memang lebih gampang lagi. Uang tersebut kembalikan saja kepada donatur, atau simpan di pengadilan, atau simpan di Kemensos, kan seperti itu. Dan itu sama sekali tidak menjadi milik Agus, tapi nanti tergantung keputusan dari Kemensos, tergantung keputusan dari pengadilan dan sebagainya. Inilah sebuah pertanyaan yang saya sendiri sering bingung, kok bisa-bisanya begitu ya, antara beramal ke masjid itu disamakan dengan berdonasi kepada Agus. Apalagi kalau sampai membawa-bawa keikhlasan begitu. Memang yang namanya donatur pasti ikhlas, tetapi ikhlas di sana adalah ikhlas dengan catatan. Ikhlas bersyarat ketika memang si uang tersebut diperuntukkan untuk berobat begitu. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Berobatnya pun spesifik, yaitu berobat mata. Di luar itu tidak ada cerita. Di luar itu semuanya harus diproses secara hukum, apapun nanti keputusan hukum ya, itu nanti para ahli hukum lah biar yang berdebat begitu. Tetapi inti dari konten saya, tolong jangan disamakan antara beramal ke masjid dengan memberikan donasi kepada Agus. Apalagi kalau nanti donatur masih pula disalahkan. Kalau sudah ikhlas memberi ke Agus, ya harusnya sudah itu menjadi milik Agus. Toh kalau Anda beramal ke kotak amal, melewat kotak amal untuk masjid pun Anda tidak pernah mengambil kembali. Ini menurut saya, mohon maaf, adalah sebuah logika yang naif begitu ya. Kalau nanti Rocky Gerung atau yang sejenis dengan Rocky Gerung karakternya, ini bisa jadi dikatakan sebuah kedunguan begitu. Ya kalau saya tidak akan mengatakan dungu, saya hanya mengatakan saya berbeda pendapat dengan orang-orang yang mengklaim bahwa uang itu adalah milik Agus, karena seolah-olah para donatur adalah menyumbang langsung kepada Agus melalui rekening Agus, ya kan? Jadi kira-kira samalah posisinya antara kotak amal masjid dengan rekening Agus. Begitu saja konten ringan dari saya, yang saya prediksikan pada akhirnya
para donaturlah yang akan memenangkan semua ini, karena ini sudah masuk ke jalur hukum. Saya Lucky Bahtiar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.